Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penilaian Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Etika Rahmawati Nurmazakiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester saya dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Real UMKM dengan Literasi Digital sebagai moderasi. Penelitian ini fokus pada 3 elemen utama, yaitu yang pertama, bagaimana sistem informasi akuntansi atau SIA mempengaruhi kinerja keuangan UMKM. Yang kedua, kinerja keuangan diukur dari pertumbuhan omset dan margin laba bersih. Ketiga, peran literasi digital sebagai faktor moderasi dalam hubungan tersebut. Selanjutnya adalah latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang adalah meskipun banyak aplikasi pembukuan digital tersedia, seperti buku kas, buku warung, e-commerce, mayoritas UMKM masih menggunakan pencatatan manual. Kemudian yang kedua, belum ada pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan pribadi. Yang ketiga, ada asumsi bahwa sistem informasi akuntansi atau SIA meningkatkan kinerja, tapi penelitian menunjukkan hasil tidak konsisten. Yang terakhir adalah perlu pengujian ulang dengan indikator kinerja yang lebih real dan mempertimbangkan variabel moderasi. Kemudian, apakah masalah penelitiannya? Yang pertama adalah apakah implementasi SIA benar-benar mempengaruhi kinerja nyata UMKM atau, bisa juga disebut omset dan laba. Pertanyaan kedua adalah apakah tingkat literasi digital pengguna mempengaruhi atau memoderasi hubungan tersebut. Kemudian keunggulan dari penelitian ini adalah menggunakan data objektif, yaitu omset dan laba, bukan hanya persepsi subjektif. Yang kedua, menggunakan desain data panel untuk hasil yang lebih akurat dan dapat mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya yang hanya cross-section. Oke, kemudian selanjutnya adalah ringkasan tinjauan pustaka dan temuan terdahulu. Yaitu ada 3 studi kunci yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda tentang pengaruh SIA terhadap kinerja. Yang pertama adalah penelitian dari Ermawati dan Arumsi tahun 2021 yang menyatakan bahwa SIA pada UKM tidak berpengaruh signifikan, yaitu teknologi saja tidak cukup, perlu faktor pendukung lainnya. Kemudian penelitian kedua dari Lubis dan Lufriansyah tahun 2024 yang menyatakan SIA berpengaruh signifikan ketika dimediasi kualitas laporan keuangan. Atau ini menunjukkan pentingnya proses intermediate dalam menghasilkan dampak. Kemudian yang ketiga ada studi UMKM Gresik tahun 2025 yang menyatakan SIA sangat berpengaruh dengan R kuadrat sama dengan 0,565. Hasil ini berbeda dengan studi lain. Nah, ketidakkonsistenan ini menciptakan research gap yang perlu dijawab. Nah, kesimpulannya adalah diperlukan variabel moderator seperti literasi digital, pengukuran kinerja berbasis data aktual, dan desain penelitian longitudinal atau panel untuk hasil yang lebih robust. Selanjutnya adalah kerangka konseptual dan hipotesis. Pertama, penjelasan model. Kami menguji dampak implementasi sistem informasi akuntansi atau SIA terhadap kinerja keuangan UMKM. Yang kedua, ada 2 jalur yang kami analisis, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh yang dimoderasi oleh literasi digital. Hipotesis 1 atau H1, yaitu SIA memiliki pengaruh positif langsung terhadap kinerja keuangan real UMKM. Yang kedua, implementasi sistem akuntansi digital yang baik akan meningkatkan omset dan profit. Hipotesis 2 atau H2, literasi digital bertindak sebagai moderator yang memperkuat hubungan ini. Semakin tinggi literasi digital pemilik atau karyawan, semakin efektif implementasi SIA dalam meningkatkan kinerja.
Literasi digital yang rendah dapat mengurangi efektivitas sistem meski sistem sudah ada. Nah, diagram menunjukkan bahwa input adalah implementasi SIA di perusahaan. Moderator yaitu tingkat literasi digital pengguna. Interaksi adalah efek hubungan SIA dan literasi digital. Kemudian outputnya yaitu peningkatan kinerja keuangan atau omset dan profit. Selanjutnya adalah variabel penelitian dan operasionalisasi. Variabel dependen yaitu kinerja keuangan real atau Y diukur dengan dua indikator konkret, pertumbuhan omset penjualan dan margin laba bersih. Data bersumber langsung dari dokumentasi pembukuan real, yaitu angka-angka aktual, bukan persepsi. Menggunakan skala rasio memberikan presisi tertinggi untuk analisis. Selanjutnya adalah variabel independen, yaitu sistem informasi akuntansi atau X, tiga dimensi pengukuran, seberapa intensif aplikasi digunakan, disiplin dalam memisahkan rekening, dan fitur transaksi mana saja yang aktif dimanfaatkan. Diukur melalui kuesioner dengan skala Likert 1-5, memungkinkan responden memberikan gradasi jawaban. Yang ketiga adalah variabel moderasi, yaitu literasi digital atau Z, fokus pada tiga aspek, kemampuan teknis pengguna dalam mengoperasikan aplikasi, pemahaman mendalam tentang fungsi akuntansi digital, dan kemampuan mengatasi masalah teknis. Juga menggunakan skala Likert 1-5. Nah, semua instrumen kuesioner telah dikalibrasi khusus agar kompatibel dengan analisis MRA pada data panel. Data keuangan dikumpulkan dan diverifikasi dari dokumen resmi untuk memastikan validitasnya. Selanjutnya yaitu desain penelitian dan sampel. Pendekatan kuantitatif dengan data panel, menggunakan kombinasi cross-section dan time series untuk menangkap efek temporal. Kemudian datanya adalah data objektif, yaitu omset dan laba dari beberapa periode, dan memungkinkan pengujian dinamika dan perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian populasi target, yaitu UMKM terdaftar yang aktif beroperasi, harus menggunakan pencatatan digital atau sistematis, dan fokus pada yang sudah menerapkan SIA untuk relevansi penelitian. Nah, untuk kriteria sampel proposif, yaitu operasional minimal 2 tahun, memastikan data cukup dan stabilitas bisnis, menggunakan aplikasi pembukuan digital atau sistem terstruktur, dan bersedia berbagi data omset dan laba yang akurat. Terakhir adalah alasan pemilihan purposive sampling, yaitu menjamin validitas dan akurasi data keuangan real, memastikan semua subjek sudah terekspos SIA, dan membuat analisis moderasi literasi digital menjadi bermakna dan dapat diinterpretasi dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah analisis statistik dan uji asumsi. Slide ini menjelaskan tiga komponen utama analisis statistik kami, yaitu yang pertama uji model panel. Saya melakukan 3 uji untuk memilih model terbaik, yaitu Chow test, yaitu membandingkan CEM versus FEM, Hausman test, FEM versus REM, dan Lagrange multiplier atau Breuss-Pagan, yaitu CEM versus REM. Nah, hasil uji statistik akan menentukan model mana yang paling sesuai untuk data saya. Kemudian, yang kedua yaitu uji asumsi klasik, memastikan estimator kami blue atau baseline linear unbiased estimator. Nah, 4 uji yang dilakukan yaitu Jerkubera untuk normalitas residual, kemudian korelasi antar variabel independen untuk multikolinearitas, White test untuk heteroskedastisitas, dan Durbin-Watson untuk autokorelasi. Untuk perangkat lunak yang saya pakai yaitu menggunakan Evius atau Stata untuk semua analisis, dan termasuk analisis data panel, interaksi MRA, dan uji robustif.
Nah, penanganan pelanggaran asumsi yaitu jika ada pelanggaran, saya siap melakukan transformasi data menggunakan heteroskedastisitas, robust standard errors, atau model GLS sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah model regresi yang diestimasi atau MRA. Model yang kami gunakan adalah Moderated Regression Analysis atau MRA dalam bentuk panel data. Persamaan modelnya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk penjelasan setiap variabelnya adalah variabel Y adalah kinerja keuangan real diukur dari pertumbuhan omset dan margin laba bersih. Variabel X adalah tingkat penerapan sistem informasi akuntansi. Variabel Z adalah literasi digital pengguna. Dan variabel X cross Z adalah variabel interaksi untuk menguji efek moderasi. Nah, untuk interpretasi koefisiennya, beta 1 menunjukkan efek langsung SIA pada kinerja ketika literasi digital sama dengan 0 atau baseline. Beta 2 menunjukkan efek literasi digital ketika SIA sama dengan 0, dan B3 adalah yang paling penting, yaitu ini menunjukkan pengaruh perubahan literasi digital terhadap besarnya efek SIA. Jika beta 2 positif, mohon maaf, jika beta 3 positif, berarti literasi digital memperkuat pengaruh SIA terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya adalah rencana pengujian hipotesis dan interpretasi hasil. Langkah-langkah pengujiannya, yang pertama, deskripsi data, mulai dengan statistik deskriptif, mean, median, standar deviasi, identifikasi outlier, dan rentang perubahan omset, serta margin untuk memahami karakteristik data. Kedua, uji pembelian model panel, yaitu melakukan uji Chow, Hausman, dan LM test untuk menentukan model yang tepat, CEM, FEM, atau REM. Estimasi MRA, terapkan model moderated regression analysis pada model panel yang dipilih. Fokus pada signifikansi beta 1, yaitu pengaruh SIA, dan beta 3, efek moderasi literasi digital. Yang keempat adalah goodness of fit. Lihat R kuadrat untuk menilai seberapa besar variasi Y yang dijelaskan oleh model. Yang terakhir, uji signifikansi, yaitu menggunakan uji F atau simultan dan uji T atau parsial dengan kriteria P value kurang dari 0,05. Interpretasi hasil, H1 diterima itu merekomendasikan adopsi SIA. H2 diterima merekomendasikan peningkatan literasi digital sebagai prasyarat. Kasus khusus beta 3, apabila tidak signifikan, SIA bekerja independen, mempertimbangkan desain aplikasi lebih user-friendly atau dukungan eksternal. Apabila beta 3 negatif, literasi tinggi malah melemahkan pengaruh SIA. Butuh analisis mendalam untuk memahami mekanismenya. Selanjutnya adalah kontribusi penelitian, implikasi, dan langkah selanjutnya. Kontribusi teoritis, saya mengisi celah penelitian dengan menggabungkan literasi digital sebagai variabel moderasi. Menggunakan indikator kinerja yang nyata, bukan hanya persepsi. Desain data panel memberikan validitas kausalitas yang lebih kuat dibanding studi cross-seksional. Kemudian untuk kontribusi praktis, rekomendasi konkret untuk 3 kelompok stakeholder, yaitu untuk UMKM, investasi pelatihan literasi digital adalah kunci untuk mendapat manfaat nyata dari SIA. Untuk penyedia software, perlu mempertimbangkan aspek user experience dan kemudahan penggunaan. Untuk membuat kebijakan, literasi digital harus menjadi prasyarat dalam program adopsi teknologi. Untuk langkah penelitian lanjutan, yaitu replikasi di wilayah dan sektor usaha yang berbeda untuk generalisasi, kemudian analisis kualitatif untuk menggali hambatan adopsi yang sebenarnya, dan tambahan indikator user experience dalam model untuk pemahaman yang lebih holistik. Pesan utama di sini adalah penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa SIA meningkatkan kinerja keuangan UMKM, tetapi hanya jika didukung oleh literasi digital yang memadai. Ini adalah faktor kritis yang sering diabaikan.
Baik, Ibu, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.